Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Muhibbar Yoga dengan NIM 211065109. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menginstal XMPP, fungsi dari modul-modul di dalam XMPP, kemudian fungsi dari file yang berada di dalam folder XMPP. Pertama-tama kita install dulu XMPP dengan cari file yang tadi sudah di-download. Klik 2 kali. Kemudian sini kita klik next. Kemudian sini foldernya saya akan pindah. Kemudian sini di next. Kemudian kita tunggu prosesnya hingga selesai. Karena di sini prosesnya cukup lama, jadi akan saya skip. Nah, di sini prosesnya sudah selesai. Kemudian kita klik finish untuk membuka XMPP. XMPP sudah berhasil terinstall. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi modul di XMPP. Yang pertama, Apache. Apache adalah untuk membuat koneksi antar server dan browser milik Vision Website sembari mengirimkan file bolak-balik antara klien dan server. Apache merupakan software lintas platform, dan karena itulah server itu dapat berfungsi baik di server Unix maupun server Windows. Kemudian MySQL. MySQL adalah untuk membuat dan mengolah data dari sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah kemudahan penggunaan dan mengakses dan berisi informasi dalam bentuk string, teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dan web. Kemudian ada FileZilla. FileZilla adalah salah satu klien FTP paling populer yang digunakan oleh pengembang website profesional dan pemula. Tujuan utama menggunakan FileZilla adalah untuk memudahkan pengunggah dan mengunduh file dari server web hosting yang digunakan. Kemudian Mercury. Mercury digunakan sebagai mail server yang berfungsi untuk membantu website di jalan secara lokal dan memerlukan pengolahan email. Kemudian ada Tomcat. Tomcat merupakan fitur dari XMPP untuk website yang menggunakan JSP, Java Server Page. JSP digunakan pada website untuk mempermudah dan mempercepat halaman website yang bersifat dinamik. Itu adalah penjelasan dari modul yang ada di XMPP. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi file yang berada di folder XMPP. Yang pertama adalah file anonymous. File anonymous adalah file yang berisi konfigurasi untuk memberikan akses anonim ke server web XMPP. File ini berisi informasi tentang penggunaan anonim yang diizinkan untuk mengakses server web dan direktori yang dapat diakses oleh pengguna anonim. File ini juga mengatur hak akses yang diberikan kepada pengguna anonim. Kemudian yang kedua adalah Apache. File Apache pada XMPP berfungsi untuk menjalankan server Apache. Kemudian ada CG dari Scriptbin. Fungsi dari CG Scriptbin pada XMPP adalah untuk menjalankan script CGIE Command Gateway Interface di server web. Script CGI adalah program yang ditulis dalam bahasa pemrogram tertentu seperti Perl yang dapat menghasilkan output HTML yang dapat dibaca oleh browser web. Kemudian adalah Contrib.
File country pada XMPP adalah sebuah folder yang berisi berbagai file tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi XMPP. File country berisi berbagai plugin, modul, dan script yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja server web XMPP. Kemudian adalah FileZilla FTP. FileZilla FTP adalah salah satu aplikasi FTP yang populer dan gratis. Kemudian ada htdoc. File htdoc pada XMPP adalah folder yang berisi semua file HTML, PHP, dan lainnya yang dapat diakses melalui web server. Kemudian ada img. Fungsi file img pada XMPP adalah untuk menyimpan gambar, foto, dan file grafis lainnya yang dapat ditampilkan di situs web. Kemudian ada file install. File install pada XMPP adalah file yang digunakan untuk menginstal XMPP. Kemudian ada lisensi. File lisensi adalah file yang berisi informasi tentang hak cipta, lisensi, dan hak lain yang berlaku untuk komponen XMPP. Kemudian ada lokal. File lokal pada XMPP adalah file yang digunakan untuk mengatur bahasa yang digunakan oleh aplikasi. Kemudian ada mailout. File mailout pada XMPP adalah file yang digunakan untuk menyimpan semua email yang dikirim melalui aplikasi web yang dijalankan di XMPP. Kemudian ada mail to disk. File mail to disk adalah file yang digunakan untuk menyimpan email yang diterima oleh server XMPP. Kemudian ada Mercury Mail. File Mercury Mail pada XMPP adalah sebuah program mail server yang digunakan untuk mengirim dan menerima email. Kemudian ada MySQL. Fungsi file MySQL pada XMPP adalah untuk menjalankan server MySQL. Kemudian ada Perl. File Perl di folder XMPP adalah file yang berisi kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman Perl. File-file ini digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi web, seperti script CGI, aplikasi web, dan banyak file lagi. Kemudian ada PHP. PHP membuat atau mengembangkan situs web statis dan situs web dinamis atau aplikasi web. Kemudian ada PHP-MyAdmin. File PHP-MyAdmin pada folder XMPP adalah aplikasi web yang digunakan untuk mengelola basis data MySQL. Ini memungkinkan untuk menjalankan perintah SQL, mengimpor dan mengekstrak data, dan melakukan tugas-tugas lainnya. Kemudian ada sendmail. File sendmail pada folder XMPP adalah file konfigurasi yang digunakan untuk mengatur mengirim email dari aplikasi yang dijalankan di server XMPP. Kemudian ada source SRC. SRC folder pada XMPP adalah folder yang berisi berkas sumber untuk pemrogram XMPP. Folder ini berisi berkas sumber untuk semua program yang digunakan bangun dengan bahasa pemrograman C dan C++. Kemudian ada TMP. File TMP pada folder XMPP adalah tempat menyimpan sementara yang digunakan oleh aplikasi web XMPP untuk menyimpan data sementara. Kemudian ada Tomcat. File Tomcat pada folder XMPP berfungsi untuk menjalankan aplikasi web yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Tomcat adalah server web open source yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Kemudian ada Webalizer. Webalizer adalah salah satu aplikasi web log analisis yang digunakan untuk menganalisis log file web server. Kemudian ada WebDev. File WebDev pada folder XMPP adalah sebuah aplikasi yang untuk memudahkan pengguna untuk mengakses, mengedit, dan mengirim file melalui jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.